dilihat penjualannya naik 30% YoY dibandingkan kuartal pertama tahun 2021. Nama pemegang saham serta besaran kepemilikan. Pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang disampaikan harus berhubungan langsung dengan mata acara rapat yang sedang berlangsung. Adapun mekanisme pengumputan suara, pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Jika ada pemegang saham atau kuasanya yang tidak setuju, maka keputusan akan diambil dengan suara. Jika dilakukan pemungutan suara, pimpinan rapat mempersilakan kepada pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik untuk melakukan pemungutan suara terlebih dahulu, untuk kemudian dipersilakan kepada yang hadir fisik. Pemungutan suara dilakukan dengan ketentuan sebagai pemungutan suara secara elektronik dilakukan setelah status voting for item nomor abstain untuk pemegang saham atau kuasanya yang sah yang belum memberikan pilihannya suaranya pada mata acara rapat, diberikan waktu selama 3 menit untuk memberikan suaranya melalui layar e-meeting hall masing-masing. Apabila pemegang saham sah suara sampai dengan waktu tersebut, rapat yang kedua, pemungutan yang hadir fisik akan dilakukan secara lisan dengan cara mengangkat tangan dengan prosedur sebagai berikut. Mereka yang tidak setuju dan yang memberikan suara abstain akan diminta untuk mengangkat tangan. Mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap menyetujui usulan tersebut. Menurut ketentuan pasal 47 POJK nomor 15 2020, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam rapat. Bagi penerima kuasa yang hadir secara fisik yang diberikan wewenang oleh pemegang saham untuk mengeluarkan suara tidak setuju atau suara abstain, tetapi pada waktu pengambilan keputusan oleh pemimpin rapat tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara tidak setuju atau suara abstain, maka mereka dianggap menyetujui usulan tersebut. Suara yang diberikan oleh pemegang saham bersamaan dengan pemberian kuasa melalui easy.kese juga akan diperhitungkan dalam pemungutan suara. Satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara. Mempunyai lebih dari satu saham, maka ia diminta untuk memberikan suara 1 kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya. Pimpinan rapat akan meminta notaris BAE untuk menghitung suara dan mengumumkan hasil. Para pelanggan yang kami hormati, sesuai dengan ketentuan pasal 21 ayat 1, 2, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan perundang-undangan di bidang pasar modal, lakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pemberitahuan mengenai rencana akan diselenggarakannya rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan surat perseroan nomor 030-SSD-IDX-RUPS-5 Romawi 2022 tertanggal 20 Mei 2022. Kedua, pengumuman tentang akan diadakannya rapat
kepada para pemegang saham perseroan melalui situs web easy.kese dan situs web perseroan yang seluruhnya dilakukan pada tanggal 30 Mei 2022. Pemanggilan rapat kepada para pemegang saham perseroan melalui situs web Bursa Efek, situs web easy.kese, dan situs web perseroan yang seluruhnya dilakukan pada tanggal 14 Juni 2022. Para hadirin yang kami hormati, sebelum rapat dimulai, terlebih dahulu memberikan yang hadir. Kami mulai dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat ini, yaitu Komisaris Utama Bapak Rudiantara, Komisaris Bapak Yune Marketatmo, Komisaris Independen Bapak Doni Satyaji Sutadi, Direktur Bapak Wahyudi, kami juga telah meminta kesediaan Ibu Rini Yulianti, SH, selaku notaris di Jakarta untuk menyusun risalah rapat pada hari ini. Dan adapun dari Kantor Akuntan Publik Anwar dan rekan yang telah mengaudit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2020. Pak Suroto dari PT Sharestar Indonesia selaku Biro Administratif. Baik, demikianlah pengantar dari kami. Selanjutnya kami akan memulai rapat. Untuk itu kami serahkan kepada Komisaris Utama Perseroan sebagai pimpinan rapat. Di antara kami silakan. Terima kasih MC kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam swastiastu, namo buddhaya, salam sejahtera. Para pemegang saham, kuasa pemegang saham, undangan dan hadirin yang kami hormati, kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya dalam rapat ini. Ini rapat pertama kali menggunakan ruangan yang baru, yang lebih luas dibanding rapat-rapat yang digunakan rapat-rapat sebelumnya, namun tetap sederhana dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Sesuai ketentuan pasal 22 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan, rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Berkenaan dengan hal tersebut, saya selaku Komisaris Utama telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris dan akan bertindak selaku pimpinan rapat pada hari ini. Selanjutnya perlu saya tanyakan kepada notaris, berapakah jumlah saham dari para pemegang saham yang hadir dan atau diwakili dalam rapat ini, dan Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Untuk ketentuan quorum kehadirannya adalah sebagai berikut. Untuk mata acara rapat pertama, kedua, ketiga, dan keempat, quorum kehadirannya sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat 1 huruf A Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 41 ayat 1 huruf A POJK 15 tahun 2020. Rapat dapat dilangsungkan jika dalam rapat lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.
Untuk mata acara rapat kelima, quorum kehadirannya sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat 4 huruf Perseroan dan pasal 42 huruf A POJK 15 tahun 2020. Jika dalam rapat paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Setelah saya memeriksa daftar hadir yang disusun oleh Biro PT Sharestar Indonesia dan juga memeriksa keabsahan surat-surat kuasa yang diberikan oleh para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dan atau diwakili baik melalui sistem isi kese maupun hadir secara fisik dalam rapat ini berjumlah 1.509.808.904 atau mewakili 73,639% dari 2.050.292.287 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan sampai dengan tanggal hari ini. Dengan demikian, rapat ini telah memenuhi quorum dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. Demikian Bapak, terima kasih. Terima kasih Bu Notaris. Hadirin yang kami pernyataan dari notaris bahwa quorum rapat telah terpenuhi untuk semua agenda dan rapat dapat diselenggarakan serta mengambil keputusan yang sah dan mengikat. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, rapat kami buka dengan resmi pada pukul 10.36. Hadirin yang kami hormati, untuk memenuhi persyaratan dalam pasal 39 ayat 3 POJK 15 tahun 2020, pimpinan rapat wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham mengenai kondisi umum perseroan secara singkat. Mata acara rapat, mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat, dan tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat. Berikut kami sampaikan kondisi umum perusahaan. PT Solusi Sinergi Digital Tbk didirikan sejak tahun 2012. Perseroan didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan. Perseroan mengusung konsep solusi-preneur atau enabler dari transformasi digital di Indonesia. Perseroan memiliki 3 pilar bisnis utama, yaitu konektivitas, media periklanan, dan hiburan terintegrasi, serta pengembangan sistem aplikasi yang meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat. Layanan search lewat layar di 75 stasiun komuter lain Jabodetabek. Media kreatif klinik ini serta berbagai aplikasi menarik seperti aplikasi loyalty Lini Point, platform marketplace, distributor Lini Store, aplikasi multifungsi untuk konektivitas dan kebutuhan sehari-hari dari kita, aplikasi pemasaran hasil panen dan konsultasi pertanian Sobat Tani, hingga platform marketplace asuransi mikro asuransi kita. Dari 75 stasiun yang sudah kita bisa nikmati Wi-Fi gratisnya, sekitar 34 itu sudah menggunakan jaringan yang dibangun sendiri, sehingga masyarakat bisa menikmati layanan yang jauh lebih cepat dengan kapasitas yang lebih besar. Adapun pada tahun 2021, Perseroan membukukan pendapatan sebesar 390,9 miliar. Atau meningkat sekitar 723% dibanding yang sebesar 47,5 miliar. Dalam laporan keuangan Search tahun 2021 yang telah diaudit, Search juga membukukan net profit atau laba neto tahun berjalan sebesar 24,8 miliar atau naik sebesar 25% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar kali bukan 25% dibanding tahun sebelumnya, yaitu sekitar 924 juta rupiah. Adapun total aset perseroan meningkat sebesar 75%, yaitu dari 800 menjadi 896 miliar tahun 2021 dibanding 510 miliar pada tahun sebelumnya. Saat ini perusahaan dalam tahap perampungan
optik sepanjang 2.800 km, 400 km kurang lebih sudah diselesaikan. Pada jalur kereta di Pulau Jawa bekerja sama dengan PT KAI Persero. Perseroan juga telah mulai mengoperasikan segmen pertama jaringan serat optik sejak triwulan 1 tahun 2022. Perseroan terus berkembang dan menjalani aktivitas bisnis holding, periklanan, produk dan layanan digital, serta jaringan serat optik. Demikian penjelasan mengenai kondisi umum perseroan secara singkat. Selanjutnya, mata acara rapat sesuai dengan pemanggilan rapat pada tanggal 14 Juni tahun 2022 adalah sebagai berikut. 1. Persetujuan atas laporan tahunan direksi, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan pengesahan laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. 2. Persetujuan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. 3. Penetapan besaran gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota direksi serta gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan. 4. Persetujuan akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan perseroan tahun buku 2020. Sebagai informasi, sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, yang berhak untuk menambah atau merubah mata acara rapat ini. Oleh karenanya, mata acara rapat tersebut dapat diterima oleh para pemegang saham dan kami nyatakan sah. Lebih lanjut, untuk mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat dan tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat dalam rapat ini adalah sesuai dengan tata tertib yang telah disampaikan di awal. Para pemegang saham yang kami hormati, selanjutnya kita memasuki mata acara rapat pertama, yaitu persetujuan atas laporan tahunan direksi, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan pengesahan laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Itu kami persilakan kepada Bapak Herman Saharyono selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyampaikan laporannya. Terima kasih Bapak Rudiantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Para pemegang saham yang saya hormati, laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 telah diumumkan dalam situs Bursa Efek Indonesia dan situs perseroan pada tanggal 29 April 2022. Atas nama direksi, perkenankanlah saya menyampaikan berbagai perkembangan yang telah dicapai tahun 2021. Sejak PT Solusi Sinergi Digital Terbuka atau SEARCH sudah mempersiapkan diri menjadi salah satu perusahaan digital terbesar di Indonesia. Pandemi menjadi tantangan sekaligus peluang yang menjanjikan bagi perseroan. Kebiasaan masyarakat yang mulai bergeser dan mengarah pada aktivitas digital di berbagai lini kehidupan mempertegas keyakinan perseroan dalam menjalankan misinya sebagai digital di Indonesia. Dalam kurun waktu 2021 hingga sekarang, masyarakat Indonesia harus menyesuaikan diri dalam transformasi digital. Kita semakin membutuhkan akses digitalisasi dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, PT Solusi Sinergi Digital Terbuka hadir sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan digital tersebut. Kami berkembang cepat dengan mengandalkan kekuatannya dalam integrasi vertikal dalam bisnis digital. Sejak SEARCH melantai di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020, kami yakin perseroan mampu membantu masyarakat luas dalam hal penyediaan konektivitas, pemenuhan kebutuhan sehari-hari, dan media periklanan serta hiburan yang atraktif. Pembatasan sosial berskala besar masih diterapkan
pada sepanjang tahun 2021 dalam menghadapi pandemi yang masih berlangsung. Serangan varian baru Delta pun pemerintah kembali memperketat pembatasan pada level tertinggi pada kurun periode tersebut. Kondisi ini berangsur-angsur membaik seiring dengan tingkat vaksinasi yang terus-menerus meningkat dan imunitas secara massal yang mulai terbentuk sehingga namun pemerintah terus berupaya mencari solusi agar perekonomian nasional kembali bangkit dengan menerbitkan beberapa regulasi agar laju perekonomian Indonesia tetap ke arah positif. Dalam kurun waktu tahun 2021, perekonomian nasional tumbuh sebesar 3,69% dibandingkan tahun sebelumnya. PDB per kapita pendapatan domestik bruto meningkat menjadi 62,2 juta, lebih tinggi dari PDB per kapita pada tahun 2019 atau sebelum pandemi. Kinerja perekonomian ini tidak lepas dari upaya pengendalian pandemi yang efektif melalui vaksinasi masyarakat dan juga menjadi pertanda mulai bergeraknya roda perekonomian. Selain itu, menurut data Asosiasi Pengusaha Jasa Internet Indonesia, pengguna internet di Indonesia terus berkembang. Pada tahun 2017, pengguna jasa itu sudah mencapai 146 juta pengguna, terus berangsur-angsur meningkat 2,6 juta pengguna di tahun 2020. Tren ini akan terus meningkat ke depan, seiring dengan kebutuhan akan konektivitas yang juga meningkat pesat. Kementerian Komunikasi dan Informatika pun mempercepat proses transformasi digital ini. Terlebih lagi menghadapi transisi masa pandemi menuju era endemi. Upaya mempercepat transformasi digital dan informatika menggandeng para pemangku kepentingan termasuk berbagai pelaku industri telekomunikasi untuk perluasan infrastruktur internet. Penetrasi digital diyakini masih akan berlanjut dengan pertumbuhan yang cukup agresif karena gaya hidup setelah pandemi. Konsumsi data masyarakat pun akan semakin digital masyarakat yang makin meningkat. Berbagai kebutuhan masyarakat yang semakin beragam menuntut pemanfaatan infrastruktur digital yang lebih baik dalam mencapai efisiensi dan efektivitas pada perekonomian. Kami percaya dengan memegang visi dan misi yang sama antara perseroan, direksi, dan komisaris, Search dapat merealisasikan digitalisasi dalam pelayanan publik. Sejak menawarkan 158.200 lembar saham di Bursa Efek Jakarta dengan kode saham WIFI, kami berkembang dan berfokus pada 3 pilar usaha, yaitu pemenuhan konektivitas melalui jaringan serat optik yang handal, pemenuhan kebutuhan sehari-hari melalui digitalisasi rantai pasok, serta media prediktif. Kami fokus dalam penyelesaian dan operasional infrastruktur fiber optik yang berkualitas dan berkapasitas besar di sepanjang 2.800 km jalur di rel kereta api di Pulau Jawa bersama dengan PT Kereta Api, di mana sudah terbentang sebesar 400 km yang sudah terlaksana, yang dapat membantu pemenuhan kebutuhan akan konektivitas internet yang handal dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat di Pulau Jawa. Kehandalan konektivitas yang dibangun perseroan menjadi kunci utama bagi perseroan dalam memenangkan persaingan bisnis ke depan. Sinergi antara seluruh pilar bisnis mutlak diperlukan dalam kombinasi model telah membuktikan kemampuannya untuk mempertahankan kinerja pendapatan baik dari jasa digital, media periklanan, pengembangan aplikasi, dan pengembangan jaringan free wifi berbasis iklan. Seluruh upaya ini berdampak pada peningkatan pendapatan perseroan pada tahun 2021 sebesar 722,99% atau 8 kali menjadi 390,9 miliar rupiah. Dibandingkan pendapatan pada tahun sebesar 47,5 miliar rupiah. Pada laba operasi, perseroan berhasil membukukan pertumbuhan sebesar 52,32% menjadi 21,4 miliar rupiah. Perseroan optimis dapat menjangkau lebih dari 150 juta penduduk dengan berbagai varian produk dan layanan yang dibutuhkan sehari-hari. Kebutuhan akan konektivitas
barang kebutuhan sehari-hari maupun media hiburan berkualitas. Dengan demikian, kombinasi pilar bisnis search diharapkan dapat memberi pendapatan dan pertumbuhan yang berkesinambungan ke depan, dan juga dapat menjadi keunggulan kompetitif perseroan dibanding perusahaan lainnya. Fokus perseroan untuk tahun 2022 adalah kolaborasi ekosistem digital dalam mencapai pertumbuhan yang optimal. Selain mulai beroperasinya jaringan serat optik di pemasangan Wi-Fi gratis berbasis iklan di berbagai fasilitas publik yang terkoneksi dengan aplikasi rancangan milik kami, perseroan pun akan membantu perusahaan-perusahaan, baik pemerintahan maupun swasta, dalam penerapan sistem digitalisasi pelayanan untuk publik. Sejauh ini, perseroan sudah menyiapkan sejumlah konsep berbasis solusi wirausaha untuk mengoptimalkan adopsi pengguna internet sekaligus mendukung transformasi digital di Indonesia. Kami merancang suatu ekosistem digital terintegrasi akan mampu mempercepat transformasi digital dan mendorong potensi ekonomi di tengah pandemi, sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Kami juga merancang ekosistem digital melalui pengembangan konsep offline to online aset media dengan aplikasi smartphone yang didukung jaringan infrastruktur internet yang dijalankan secara terpadu dan mandiri. Dalam hal prospek usaha, kami melihat bahwa potensi akan transformasi digital akan semakin besar dan berlanjut terus, terutama adanya pergeseran pola hidup masyarakat dari offline ke online maupun sebaliknya dari online ke offline. Kebutuhan user experience yang baik dengan latensi konektivitas yang rendah menjadi titik fokus utama dalam menyediakan infrastruktur konektivitas masa depan yang lebih baik dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia. Selain segala kebutuhan publik mengarah pada digitalisasi, masih banyak juga wilayah-wilayah lainnya yang termasuk dalam kategori tier 2, tier 3, dan seterusnya yang masih memerlukan jaringan internet. Mengingat masih ada ribuan desa, kelurahan, kecamatan yang belum memiliki jaringan internet 4G di Indonesia. Perseroan senantiasa mengimplementasikan tata kelola perusahaan yang corporate governance di seluruh secara tinggi penerapan tanggung jawab, independensi, dan kesetaraan atau kewajaran, juga terus melakukan pengembangan tata kelola yang lebih baik dan konsisten menjalankan 3 pilar usaha kami tersebut. Kami berharap penerapan ini mampu menguatkan perusahaan dalam mencapai kinerja pertumbuhan yang berkelanjutan, juga meningkatkan nilai tambah kepada para pemangku. Seluruh aktivitas bisnis perseroan berlandaskan pada prinsip-prinsip GCG yang merujuk pada peraturan yang diterbitkan oleh regulator, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Terkait sistem pelaporan pelanggaran, kami sangat memperhatikan secara seksama seluruh aktivitas bisnis perusahaan. Dari sisi audit internal, kami senantiasa berbenah dengan lebih efektif dan terbuka untuk menyiarkan program-program kami terkait pengembangan tata kelola ini. Pada kesempatan ini, kami juga ingin menyampaikan rasa terima kasih kami kepada para pemegang saham atas kepercayaan dan dukungannya. Apresiasi terdalam juga ditujukan kepada segenap jajaran Dewan Komisaris, jajaran direksi, manajemen karyawan, dan mitra bisnis yang senantiasa menjadi perusahaan ekosistem digital terdepan di Indonesia, yang turut berkontribusi pada kemajuan bangsa. Semoga transformasi digital demi masa depan Indonesia yang lebih baik bisa tercapai dengan semestinya. Demikian penjelasan kami. Untuk selanjutnya, rapat saya serahkan kembali kepada pimpinan rapat. Terima kasih. Direksi yang telah menyampaikan laporannya. Saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, dalam rangka pemenuhan ketentuan pasal 66 ayat 2 Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang mensyaratkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris sebagai bagian dari laporan tahunan yang akan dimintakan pengesahan dalam rapat ini. Selanjutnya, Bapak Doni Satyaji Sutadi selaku Komisaris Independen Perseroan
akan menyampaikan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris terhadap jalannya perseroan selama tahun buku 2021. Pada Bapak Doni, kami persilakan. Terima kasih Pak Komisaris Utama, Pak Rudiantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemegang saham dan pemangku kepentingan yang kami hormati. Atas nama Tuhan Yang Maha Esa, kami menyampaikan puji atas pencapaian PT Solusi Sinergi Digital TBK atau SEARCH yang sudah melewati tahun 2021. Baik. Melalui laporan tahunan ini kami sampaikan bahwa laporan tahunan perseroan sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan perseroan sepanjang tahun buku 2021. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya mewakili jajaran Dewan Komisaris untuk menyampaikan laporan kinerja perusahaan yang telah dijalankan sepanjang tahun 2021. Yang mengacu pada prinsip keterbukaan, transparansi, serta kepatuhan. Sebagai salah satu pelaku bisnis di industri layanan bersyukur dan bangga bahwa perseroan mampu meningkatkan kinerjanya dengan adanya pertumbuhan pendapatan dari berbagai lini bisnis yang dijalankan perseroan, baik pilar bisnis konektivitas, pemenuhan kebutuhan sehari-hari, liburan. Perseroan mencatat pertumbuhan yang signifikan pada pendapatan dan laba bersih tahun berikutnya. Sebagai penyedia layanan digital dan ekosistem media perikanan terintegrasi, perseroan berkomitmen untuk menyelesaikan pembangunan jaringan fiber optik di sepanjang rel kereta api di Pulau Jawa sebagai penopang tersedianya layanan internet yang terjangkau bagi masyarakat dengan kualitas yang baik. Sejalan dengan peningkatan kebutuhan konektivitas, perseroan senantiasa terus berkomitmen untuk merespon setiap tantangan dan kebutuhan masa depan yang berkenan dengan dinamika kehidupan masyarakat, khususnya dalam pemenuhan inovasi teknologi digital. Sebagai perusahaan tercatat di pasar modal Indonesia, kami pun selalu mengikuti semua kebijakan yang disyaratkan oleh OJK, juga regulasinya demi memenuhi tata kelola perusahaan dengan standar yang baik dan terpercaya. Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi kinerja manajemen dan direksi. Dewan Komisaris menilai bahwa direksi perseroan telah menanggapi segala tantangan melalui perencanaan prospek usaha dan strategi agar bisa mencermati peluang usaha secara seksama demi mencapai target usaha perseroan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dari sisi kinerja keuangan, Dewan Komisaris menilai direksi berhasil mencatatkan peningkatan kinerja perusahaan dan entitas anak perusahaan pada tahun 2021 dengan membukukan pendapatan usaha bersih 9 miliar. Di mana mengalami kenaikan sebesar 72,3% dibanding tahun 2020, kurang lebih 47,5 miliar. Dewan Komisaris selalu berkoordinasi dengan seluruh pihak yang berkepentingan atas berjalannya perseroan, terutama direksi untuk mengoptimalkan kinerja. Koordinasi ini bisa berupa pengawasan terhadap jalannya bisnis perseroan, salah satunya dengan memberikan masukan, pandangan, serta kritik yang membangun secara langsung dalam rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi. Sepanjang tahun lalu 2021, Dewan Komisaris telah memberikan pendapat, saran, dan nasihat untuk menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi dalam mengelola perusahaan perseroan yang disampaikan dalam rapat koordinasi. Pertemuan ini dilakukan secara berkala pada setiap triwulan dengan pembahasan strategi bisnis perseroan dan laporan keuangan perseroan sesuai dengan praktik di pasar modal dengan tujuan menjaga integritas dan transparansi. Dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau disebut dengan Good Corporate Governance (GCG), Dewan Komisaris menilai bahwa direksi telah menerapkan pelaksanaan GCG secara konsisten agar perusahaan dapat menjalankan operasional bisnis sesuai dengan visi dan misi perseroan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dewan Komisaris juga mengimbau direksi agar selalu berupaya meningkatkan kualitas penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance untuk mengurangi setiap pelanggaran dan dari bahwa penerapan GCG ini harus mendapat dukungan secara penuh agar terus jalankan target dan usaha perseroan.
Sebagai Dewan Komisaris, kami menjalankan fungsi pengawasan yang juga melibatkan operasi bisnis perusahaan. Kami menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada pemegang saham dan para pemangku kepentingan atas dukungan dan partisipasinya dalam membangun perseroan. Kami juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada direksi, manajemen, dan seluruh karyawan, serta semua pihak yang berkontribusi memberdayakan pikiran, pengalaman, serta kerja keras sepanjang tahun 2021 untuk mencapai kinerja perseroan sampai seperti sekarang ini. Kami percaya bahwa kerjasama yang solid antara karyawan, dewan direksi, dewan komisaris adalah kunci pencapaian usaha yang luar biasa. Supaya itu pertumbuhan pada perseroan ini dapat terus ditingkatkan dan berkesinambungan. Dan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021, untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada para pimpinan rapat. Terima kasih Pak Doni. Bapak Ibu, para pemegang saham serta kuasa pemegang saham yang kami hormati, sehubungan dengan penjelasan tersebut, selanjutnya kami akan membacakan acara rapat pertama sebagai berikut. 1. Menerima baik dan menyetujui laporan tahunan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, termasuk laporan direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2021. 2. Menyetujui dan mengesahkan laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar dan rekan sesuai dengan laporannya nomor 0183/2 A/3/05/1/1/4-3/1 tanggal 5 April 2022 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya atau volledig acquitted seluruh direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku 2021. Sepanjang bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada laporan keuangan perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Bapak dan Ibu para pemegang saham serta kuasa pemegang saham, sebelum mengambil keputusan kami membuka sesi tanya jawab yang berkaitan dengan usulan sebagaimana telah kami sampaikan. Sesuai tata tertib rapat, para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir fisik dan akan mengajukan persilakan secara langsung pada petugas rapat, sedangkan untuk yang hadir secara elektronik dapat menyampaikannya melalui fitur chat pada kolom electronic opinion pada layar e-meeting hall dalam aplikasi isi KSEI milik pemegang saham atau kuasanya dengan mencantumkan pula nama pemegang saham serta besaran kepemilikan sahamnya. Pertanyaan-pertanyaan dimaksud akan dijawab dengan memperhatikan tata tertib rapat dan saya minta kesediaan notaris untuk melakukan pengecekan apakah pertanyaan-pertanyaan dimaksud berhubungan dengan mata acara rapat. Selanjutnya kami persilakan apabila ada pertanyaan. Ada pertanyaan untuk agenda pertama ini? Tidak ada, Pak. Isi saya juga tidak ada, Pak. Tidak ada, di floor tidak ada, tidak ada ya. Karena pengambilan keputusan oleh seluruh pemegang saham perseroan yang hadir, pengambilan keputusan akan dilakukan secara musyawarah dan mufakat. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik yang belum memberikan pilihan suaranya dipersilakan untuk melakukan pemungutan suara terlebih dahulu dan diberikan untuk selama-lamanya 3 menit dimulai dari sekarang untuk dapat memberikan suaranya melalui layar e-meeting hall masing-masing.
Sambil menunggu, mari kita lakukan pemungutan suara untuk pemegang saham atau kuasanya yang hadir di sini. Kepada para pemegang saham yang tidak setuju, diharapkan mengangkat tangan. Ada yang tidak setuju? Tidak ada, Pak. Kepada para pemegang saham yang memberikan suara absen, diharap mengangkat tangan. Suara abstain? Marilah kita menunggu berakhirnya waktu pemungutan suara bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik. Confirm tidak ada, Pak. Secara elektronik sudah. Sudah. Yang memberikan ya, tidak ada. Baik, kalau memang sudah selesai perhitungan suara secara elektronik juga, kami persilakan Ibu Notaris untuk mengumumkan hasil pemungutan suara yang baru dilakukan. Baik, terima kasih Bapak pimpinan rapat. Kami laporkan bahwa hasil pemungutan suara untuk usulan agenda rapat pertama, tidak ada pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju maupun suara absen, sehingga rapat secara musyawarah mufakat menyetujui usulan tersebut. Ya, terima kasih, Pak. Semuanya sudah, Bu? Pak. Baik, sesuai laporan Ibu Notaris, dengan demikian rapat menyetujui usulan-usulan tersebut. Jadi, marilah kita memasuki pembahasan mata acara kedua rapat, yaitu persetujuan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Herman Saharyono, Direktur Utama Perseroan, untuk menyampaikan usulannya. Terima kasih kepada Bapak-bapak. Dalam perhitungan tahunan yang antara lain mencakup laporan laba rugi perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah disahkan dalam mata acara rapat pertama ini, tercatat total laba bersih tahun berjalan adalah sebesar Rp1.886.986.328. Sesuai dengan ketentuan pasal 24 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Direksi Perseroan mengusulkan kepada rapat laba bersih tahun berjalan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 digunakan sebagai berikut. Menetapkan tidak membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan seluruh laba bersih yang diperoleh selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 untuk dana cadangan perseroan sesuai pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Selanjutnya kami kembalikan kepada pimpinan rapat. Bapak dan Ibu pemegang saham dan atau kuasanya yang kami hormati, sebelum mengambil keputusan, kami membuka sesi tanya jawab yang berkaitan dengan usulan sebagaimana yang telah kami sampaikan dengan tata cara yang sama seperti pada mata acara rapat sebelumnya. Kami persilahkan apabila ada pertanyaan. Ada pertanyaan agenda kedua ini? Tidak ada, Pak. Baik, dari floor. Karena tidak ada pengambilan keputusan oleh seluruh pemegang saham perseroan yang hadir. Pengambilan keputusan akan dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik yang belum memberikan pilihan suaranya dipersilakan melakukan pemungutan suara terlebih dahulu dan diberikan waktu selama-lamanya 3 sekarang untuk dapat memberikan suaranya melalui layar e-meeting hall masing-masing. Sambil menunggu, mari kita lakukan maaf, masih nunggu ada pertanyaan. Udah, pertanyaan tidak ada. Baik, sambil menunggu, mari kita lakukan pemungutan suara untuk pemegang saham atau kuasanya yang hadir di sini. Apakah ada yang tidak setuju atau abstain di sini? Tidak ada, Pak.
kita tunggu pemungutan suara dari pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik. Tidak, artinya Tidak ada yang memberikan suara, tidak. Setuju. setuju. Ya. Kami mohon bantuan notaris untuk sekali lagi menyampaikan hasil pemungutan suara, Bu. Baik, terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Hasil perhitungan suara untuk agenda kedua ini, tidak ada pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju maupun abstain. Dengan demikian rapat secara musyawarah mufakat menyetujui usulan tersebut. Demikian, makasih. Terima kasih Bu Notaris dan sesuai laporan dari Bu Notaris tadi, dengan demikian rapat menyetujui usulan-usulan tersebut. Hadirin yang kami hormati, marilah kita memasuki pembahasan mata acara rapat ketiga, yaitu penetapan besarnya gaji dan tunjangan lain, gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan. Berdasarkan ketentuan pasal 96 ayat 1 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas pada pasal 11 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan Dewan Komisaris. Dengan memperoleh keuangan perseroan, maka diusulkan kepada rapat untuk menyetujui melimpahkan wewenang Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan lainnya dari anggota direksi perseroan dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi untuk selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris. Berdasarkan ketentuan pasal 113 Undang-Undang Perseroan Terbatas Anggaran Dasar Perseroan menetapkan bahwa para anggota Dewan Komisaris diberikan gaji dan tunjangan lainnya yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Sehubungan dengan hal ini, diusulkan kepada rapat juga untuk menyetujui memberikan wewenang kepada komisaris, Dewan Komisaris maksud saya, untuk menetapkan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi untuk selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris. Bapak dan Ibu para pemegang dan kuasanya yang kami hormati, sebelum mengambil keputusan kami membuka sesi tanya jawab yang berkaitan dengan usulan sebagaimana yang telah kami sampaikan dengan tata cara yang sama seperti pada acara sebelumnya. Kami persilakan apabila ada yang mengajukan pertanyaan dan mohon bantuan pada Ibu Notaris. Untuk agenda ketiga ini apakah ada yang apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Isi kesnya tidak ada juga, Pak. Tidak ada pertanyaan, Ya. baik dari floor maupun dari isi keseri. Iya. Marilah kita melakukan pengambilan keputusan oleh seluruh pemegang saham perseroan yang hadir. Pengambilan keputusan akan dilakukan dengan yang pilihan suaranya dipersilakan melakukan pemungutan suara terlebih dahulu dan diberikan waktu selama-lamanya 3 menit mulai sekarang untuk dapat memberikan suaranya melalui layar e-meeting hall masing-masing. Sambil menunggu, mohon bantuannya Ibu Notaris juga untuk melakukan pemungutan perhitungan dari pemungutan suara untuk pemegang saham atau kuasanya yang hadir di sini. Apakah ada yang tidak setuju atau abstain untuk agenda ketiga ini? Tidak ada, Pak. Isi kesnya ada? Isi kesnya juga tidak ada, Pak.
Kami mohon bantuan Ibu Notaris untuk mengumumkan hasil pemungutan suara yang baru dilakukan, Bu. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Untuk agenda rapat ketiga ini, keputusannya setelah dilakukan pemungutan suara, tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain. Musyawarah mufakat menyetujui usulan tersebut. Terima kasih Pak. Terima kasih Ibu Notaris, dan sesuai laporannya dengan demikian rapat menyetujui usulan-usulan tersebut. Hadirin yang kami hormati, mari kita memasuki pembahasan mata acara keempat, yaitu persetujuan penunjukan akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan perseroan tahun buku. Kami persilakan Bapak Hermansyah Haryono mewakili direksi menyampaikan penjelasannya. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat, Bapak-bapak dan Ibu-ibu para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati. Perlu kami sampaikan bahwa dari pengalaman dan rangkaian kerjasama selama ini, antara Perseroan dan Kantor Akuntan Publik Anwar dan rekan, kami menilai bahwa Kantor Akuntan dipandang secara baik sebagai akuntan publik. Sehingga laporan yang disusun dapat menunjukkan secara objektif mengenai keadaan perseroan. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih kepada Kantor Akuntan Publik Anwar dan rekan atas audit laporan keuangan perseroan tahun 2021 yang telah diselesaikannya. Selanjutnya, untuk tahun perseroan Desember 2022, Direksi dan Dewan Komisaris mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk kantor akuntan publik yang terdaftar di OJK yang akan mengaudit buku perseroan tahun buku 2022 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan kriteria kantor akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan perseroan untuk tahun 2022 sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi kantor akuntan publik tersebut. Demikian kami sampaikan. Kembali kepada pimpinan rapat. Terima kasih Bapak Hermansyah Haryono. Bapak dan Ibu pemegang saham dan kuasanya yang kami hormati, sebelum mengambil keputusan kami membuka sesi tanya jawab yang berkaitan dengan usulan yang telah disampaikan. Cara yang seperti selanjutnya kami persilakan apabila ada pertanyaan. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Bapak, isi kese? Tidak, karena tidak ada pertanyaan baik dari floor maupun dari melalui isi kese. Marilah kita mengambil keputusan dari pemegang saham perseroan yang hadir. Pengambilan keputusan akan dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik yang belum memberikan pilihan suaranya dipersilakan melakukan pemungutan suara terlebih dahulu dan diberikan waktu lamanya 3 menit dimulai dari sekarang untuk dapat memberikan suaranya melalui layar e-meeting hall masing-masing. Sambil menunggu, mari kita lakukan pemungutan suara untuk pemegang saham atau kuasanya yang hadir di sini. Apakah ada yang tidak setuju atau blanko atau abstain? Tidak ada, Pak. Melalui isi kese juga tidak ada, Pak. Melalui isi kese tidak ada. Apabila tidak ada lagi taris untuk menyampaikan hasil dari pemungutan suara agenda yang keempat atau mata acara yang keempat. Baik, terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Untuk agenda rapat keempat, dari hasil pemungutan suara tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun abstain, sehingga rapat secara musyawarah mufakat menyetujui usulan tersebut. Terima kasih, Pak. Terima kasih Ibu Notaris. Dengan demikian rapat menyetujui usulan-usulan tersebut. Hadirin yang kami hormati, marilah kita memasuki mata acara rapat kelima, yaitu perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia
2020 atau yang kita kenal dengan KB. Kami persilakan Bapak Herman Saharyono menyampaikan penjelasannya. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Bapak-bapak dan ibu-ibu para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati. Perubahan pasal 3 anggaran dasar diusulkan sehubungan dengan penyesuaian terhadap peraturan terkait klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia yang berlaku. Dengan penjelasan seperti butir pertama, tahun 2020 BPS Republik Indonesia menerbitkan peraturan Badan Pusat Statistik nomor 2 tahun 2020 tentang klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Dalam kurung Perka BPR nomor 2 garis miring tahun 2020 yang mana menetapkan KBLI 2020. Butir kedua selanjutnya pada tahun 2021 peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berbasis risiko dalam kurung PP nomor 5 tahun 2021 di mana KBLI 2020 merupakan KBLI yang dipakai untuk perizinan SS. Saat ini KBLI pada pasal 3 anggaran dasar perseroan menggunakan KBLI yang ditetapkan pada tahun 2017. Sehingga dengan memperhatikan ketentuan Perka BPS nomor 2 garis miring 2020 dan PP nomor 5 tahun KBLI 2020. Sehubungan dengan hal tersebut, pada rapat untuk anggaran dasar perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Perka BPS nomor 2 garis miring 2020 menjadi sebagai berikut. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, pasal 3. Ayat 1, maksud dan tujuan perseroan adalah berusaha dalam bidang perdagangan besar dan eceran, aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis, keuangan dan asuransi, informasi, dan komunikasi. Ayat 2, untuk mencapai maksud dan tujuan yang dimaksud pada ayat pasal ini, perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut. Pertama, kegiatan usaha utama, A. Perdagangan besar kopi, teh, dan kakao, dalam kurung KBLI 4, B. Periklanan dalam kurung KBLI 73100 tutup kurung. C. Aktivitas perusahaan holding dalam kurung KBLI 64200 dalam kurung. Untuk kegiatan usaha penunjang, butir pertama, aktivitas telekomunikasi dengan kabel dalam kurung KBLI 61 kurung. Butir 2, internet service provider dalam kurung KBLI 61921 tutup kurung. Poin 3, portal web dan atau platform digital dengan tujuan komersial dalam kurung KBLI 63122 tutup kurung. 2, memberi kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada direksi perseroan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut. Demikian kami sampaikan. Selanjutnya kami serahkan kembali kepada pimpinan rapat. Terima kasih Bapak Herman Saharyono. Bapak dan Ibu para pemegang saham dan kuasanya yang kami hormati. Sebelum pengambilan keputusan, kami membuka sesi tanya jawab yang berkaitan dengan usulan sebagaimana telah disampaikan dengan tata cara yang sama seperti pada acara sebelumnya. Selanjutnya kami persilakan apabila ada pertanyaan. Bu Notaris minta bantuannya. Apakah ada pertanyaan untuk agenda kami? Tidak ada, Pak. Melalui isi KC juga tidak ada, Pak. Tidak ada. Karena tidak ada pertanyaan, marilah kita melakukan pengambilan keputusan oleh seluruh para pemegang saham perseroan yang hadir. Pengambilan keputusan akan dilakukan secara musyawarah dan mufakat. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik yang belum memberikan pilihan suaranya dipersilakan melakukan pemungutan suara terlebih dahulu dan diberikan waktu selama-lamanya 3 menit mulai dari sekarang. Meeting hall
Dan sambil menunggu, mari kita lakukan pemungutan suara untuk para pemegang saham atau kuasanya yang hadir di sini. Mohon bantuan Ibu Notaris, Bu. Apakah ada yang tidak setuju atau absen untuk agenda terakhir ini? Tidak ada, Pak. Isi kese ada? Melalui isi kese juga tidak ada, Pak. Kita beranjak kepada pemungutan suara dan mohon bantuan Ibu Notaris untuk menyampaikan hasilnya. Baik, terima kasih. Hasil pemungutan suara untuk agenda kelima ini, tidak ada pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju maupun absen, sehingga rapat secara musyawarah mufakat menyetujui usulan tersebut. Demikian Bapak, terima kasih. Terima kasih Ibu Notaris dan sesuai dengan laporannya, dengan demikian rapat menyetujui usulan-usulan tersebut. Hadirin yang kami hormati, sehubungan dengan mata acara rapat telah selesai dilaksanakan, ketentuan risalah rapat umum pemegang saham luar biasa yang dibuat oleh notaris akan disampaikan perseroan kepada dan ringkasan risalah rapat umum akan diumumkan di web perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia, dan isi kese. Selanjutnya izinkan kami menutup rapat umum pemegang saham tahunan perseroan pada pukul 11.26 waktu Indonesia bagian Barat dengan mengucapkan terima kasih atas dukungan dari pemegang saham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Santi 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 Om. Selanjutnya kami serahkan kembali kepada MC kita hari ini. Terima kasih Pak Rudiantara, terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Bapak dan Ibu pemegang saham dan kuasa pemegang saham acara rapat umum pemegang saham tahunan PT Solusi Sinergi Digital Tbk yang telah kita laksanakan dengan tertib dan lancar. Dan pada siang menuju hari ini, izinkan Pak, mohon izin untuk melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu untuk melakukan sesi foto bersama, dimohon bersiap. Mohon bersiap untuk mengambil foto untuk mengabadikan momen ini. Silakan Bapak dan Ibu. Baik, mohon bersiap. Terima kasih atas kesediaannya Bapak Ibu, dan sekali lagi terima kasih dan partisipasi Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.